Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. And today saya akan menjelaskan materi logika dari asal usulnya, dari asal usulnya, contohnya, bahkan sampai kesesatan logika itu sendiri. Oke. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang cara berpikir, cara bernalar yang benar, termasuk hubungannya dengan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Logika ini berasal dari bahasa Yunani yang kata awalnya adalah logos, memiliki arti atau makna yang berarti pemikiran, ide, argumen, alasan, atau prinsip. Lalu, logika secara singkatnya adalah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang penalaran atau studi tentang kriteria kesimpulan yang valid, juga sebagai pembeda antara penalaran yang baik dan penalaran yang buruk. Logika ini dimulai awalnya pada masa Thales, seorang filsuf Yunani yang hidup di abad 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Dia berpikiran bahwa seseorang harus meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita yang tidak masuk akal lainnya dan kembali kepada akal budi manusia untuk memecahkan rahasia alam semesta. Lalu Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang disebut dengan logika scientica. Aristoteles juga mengatakan bahwa Thales telah menarik kesimpulan bahwa air adalah jiwa dari segala sesuatu yang hidup di alam semesta ini. Jadi kesimpulan dari Aristoteles dari pendapat seorang Thales tadi bahwa air adalah jiwa dari segala alam semesta, dari segala yang hidup di alam semesta ini. Simpulnya begini, ada beberapa contoh mengapa Thales mengatakan hal seperti itu. Contohnya adalah ketika air adalah jiwa ketika tumbuhan adalah makhluk hidup yang memerlukan air untuk hidup. Begitu pula hewan dan manusia, mereka adalah makhluk hidup yang butuh air untuk tetap bertahan hidup. Juga air adalah yang menguap, di sana terkandung oksigen juga di dalamnya, dan juga es. Intinya air adalah jiwa dari seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Lalu pada masa Aristoteles, logika disebut analitika, yang khusus meneliti argumen yang berangkat dari proposisi yang benar. Yang meneliti argumen dari proposisi yang benar dan juga proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Ini dari logika Aristoteles adalah silogisme. Dan Aristoteles juga membuat 6 buku. Buku 1 adalah Kategoria yang mengerti pengertian-pengertian. Buku kedua
de interpretazione, keputusan-keputusan, analitika posteriora, tentang pembuktian. Lalu ada juga analitika priora, silogisme, yang bahas tentang silogisme, dan topika, argumentasi dan metode berdebat. Juga disohistik Lennox, tentang kesesatan dan keliruan berpikir. Logika pertama kali juga diperkenalkan atau dipopulerkan oleh Zeno, seorang filsuf yang memelopori pada akhirnya filosofi Stoik atau Stoa pada masa 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi. Sistematika dan sistematisasi logika terjadi pada Galenus yang hidup di abad 130 Masehi sampai 201 Masehi, dan juga Sextus Empiricus pada abad kedua Masehi, yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Dan sekarang saya akan memberikan contoh dari beberapa macam logika, dan di sini saya akan membahas tentang deduktif dan kausalitas. Deduktif, pengertian dan definisinya adalah suatu hukum logika yang menggunakan premis-premis umum untuk mencapai kesimpulan khusus dengan mengambil premis-premis yang telah dianggap benar dan melalui proses penalaran yang tepat sehingga dapat mencapai satu kesimpulan yang dianggap benar, pasti, dan logis. Dan kausalitas itu definisi dan pengertiannya adalah satu hukum logika yang berasal dari hukum sebab akibat. Contoh dari deduktif adalah semua logam jika dipanaskan akan memuai. Begitu juga dengan perak, dan perak adalah logam, salah satu jenis logam, maka perak jika dipanaskan juga akan memuai. Dan untuk contoh dari kausalitas adalah contohnya, karena sekolah terbakar dan tidak ada tempat untuk mengajar, maka pihak sekolah pada akhirnya memutuskan untuk sekolah diliburkan. Ada lagi, jika kita terlambat bangun pagi, maka kita terlambat datang ke sekolah. Itu adalah hukum kausalitas dan deduktif. Sekarang mari kita bahas kesesatan berpikir, dan salah satunya adalah kesesatan relevansi. Apa itu kesesatan relevansi? Kesesatan relevansi adalah kesesatan yang terjadi karena kesalahan argumentasi yang seharusnya diberikan tidak tertuju pada permasalahan sesungguhnya, tapi malah terarah kepada kondisi pribadi maupun karakter personal lawan bicara yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan argumentasi yang dibangun oleh lawan bicara, tapi kita malah menyalahkan karakter dari lawan bicara kita untuk hal itu. Itulah yang disebut kesesatan relevansi. Seperti contohnya, ketika kita berdebat dengan lawan bicara, lalu misalnya argumen kita benar dan argumen lawan bicara itu
kevalidannya perlu ditanyakan, perlu dipertanyakan, maka seharusnya kita itu menyalahkan atau menilai argumen atau mengkritik argumen itu, nilai-nilai argumen itu, apa yang salah. Bukan malah kita menyalahkan karakter pribadi orang itu, kita menjelek-jelekkan orang itu, pribadinya, masalah personalnya, dan mungkin ada sifat-sifat buruk lainnya, tapi seharusnya tidak kita lakukan karena itu tidak relevan dengan perdebatan yang berlangsung gitu. Karena seharusnya kita mendapat argumen tersebut, bukan mengkritik personal lawan bicara kita. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.